Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada siang hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BBKP, yang kedua ada Soci, yang ketiga ada Cepin, dan yang keempat ada Inco. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham BBKP. Terlihat BBKP ini sudah menjebol supportnya yang kemarin yang terdekat di 640-an dan sekarang masih bergerak terkoreksi. Di sini BBKP saya lihat akan menguji next supportnya di kisaran harga 530 sampai 540. Dan untuk pergerakan dari bandar detektor selama seminggu ini, terlihat bandar masih melakukan akumulasi secara rata-rata tapi dengan jumlah yang sedikit. Dan untuk stok RSI-nya dia sudah berada di area jenuh jual atau oversold-nya. Nah, yang diwaspadai adalah di indikator MACD. Di sini sudah terjadi persilangan ke bawah antara garis biru dan garis merah. Yang dimana garis biru ini sudah menyilang ke bawah dan ini biasanya mengindikasikan pelemahan jika dilihat dari indikator MACD. Bisa jadi jika nanti supportnya di 530 sampai 540 ini ditembus, uptrend dari BBKP ini akan sedikit terganggu. Jadi teman-teman yang ingin masuk di BBKP sebaiknya lebih wait and see dulu karena saya lihat masih kecenderungan untuk bergerak melemah lebih dalam lagi untuk saham BBKP. Dilihat dari MACD-nya, memang di stok RSI-nya dia sudah jenuh jual tapi belum ada tanda-tanda akan penguatan. Untuk volumenya kemarin hari Jumat tidak begitu besar dan asing juga masih keluar dari saham BBKP. Jadi BBKP lebih saya sarankan wait and see dulu bagi yang belum punya posisi. Seperti itu. Bagi yang sudah buy di bawah, saya harapkan sudah taking profit dulu di BBKP. Selanjutnya yang kedua adalah saham Soci. Oke, untuk Soci sendiri atau Soci Lens TBK ini supportnya di kisaran harga 230 sampai 232 dengan resisten di kisaran harga 300 sampai 306. Ini Soci juga sudah bergerak di bawah MA 10 dan 20 dan di sini terlihat MA 10 sudah menyilang ke bawah MA 20. Ini juga bisa mengindikasikan pelemahan. Dari stok RSI sendiri, di sini sudah dia berada di area oversold atau jenuh jualnya, tapi belum ada tanda-tanda mengindikasikan penguatan. Untuk MACD sebenarnya sudah mengindikasikan pelemahan sekitar tanggal 6 Januari. Di candle ini sudah mengindikasikan pelemahan untuk saham Soci dari MACD, cuma dia sempat dibuat naik lalu turun. Jadi untuk Soci yang sudah buy di bawah sebaiknya taking profit dahulu. Amati support 230 sampai 232, jika ditembus kemungkinan Soci bisa kembali ke harga kisaran harga 209 di area MA 50. Jadi untuk Soci ini lebih saya sarankan wait and see dan sell bagi yang sudah beli di bawah. Untuk bandar detektor, bandar distribusi dengan jumlah sedikit secara rata-rata di tanggal 18 sampai 22 Januari. Untuk Soci lebih sarankan wait and see dulu dan lebih cenderung untuk sell bagi yang sudah beli di harga murah. Untuk yang ketiga adalah saham Cepin. Untuk Soci ini terlihat dari pergerakan asing kemarin terlihat keluar dari saham ini. Memang asing terlihat masuk banyak di saham Soci dari 23 Desember sampai yang terbesar adalah di 19 Januari. Cuma di sini dari indikator MACD-nya cenderung bergerak melemah, jadi waspadai aksi profit taking seperti itu. Jadi saya sarankan untuk jual dulu, taking profit dulu dan tunggu lagi di supportnya di 230 sampai 232. Jika ditembus tunggu di area 209 di MA 50. Untuk yang ketiga adalah saham Cepin. Oke, untuk Cepin sendiri supportnya di kisaran harga 6.100
dengan resisten di kisaran harga 6.740 sampai 6.750. Untuk CPIN next supportnya di 5.640 sampai 5.650. Untuk pergerakan stok RSI sendiri di sini terlihat dia sudah berada di area oversold-nya dan belum ada tanda-tanda penguatan, seperti itu, masih mengarah ke bawah. Jadi sebaiknya yang buy di bawah sebaiknya bisa pertimbangkan taking profit jika nanti MA 100 ini ditembus oleh CPIN di kisaran harga 6.270. Jika ditutup di bawah MA 100 sebaiknya taking profit dulu di saham CPIN, karena ada kemungkinan dia akan kembali ke harga supportnya di 5.640. Untuk bandar detektor sendiri, bandar distribusi normal pada saham ini secara rata-rata dalam seminggu terakhir ini. Untuk MACD sendiri juga sudah mengindikasikan pelemahan. Dan untuk volume, di sini terlihat volume pembeliannya cukup besar dan asing terlihat keluar dari saham CPIN. Mungkin banyak orang yang buy CPIN karena harganya sudah turun banyak, cuma saya lihat dari CPIN ini masih berpeluang paling tidak menguji MA 100 dulu. Jika rebound, kemungkinan dia akan balik lagi ke area resisten 6.740 sampai 6.750. Jika ditembus, maka kemungkinan support 6.100 ini akan ditembus, maka nextnya adalah di 5.640 sampai 5.650. Untuk CPIN sebaiknya wait and see dulu bagi yang ingin masuk, karena belum ada sinyal untuk masuk. Dari bandar dan asing juga terlihat cenderung melepas saham ini. Dari MACD juga mengindikasikan pelemahan, stok RSI juga masih mengarah ke bawah. Jadi saya sarankan sell bagi yang sudah beli di bawah, bisa mati di area supportnya untuk masuk lagi di CPIN. Selanjutnya untuk saham yang terakhir adalah saham Inco atau Vale Indonesia Tbk. Oke, untuk Vale Indonesia sendiri di sini untuk resistennya berada di harga 6.880 sampai 6.890 dengan support terdekat di 5.800. Untuk Vale sendiri ini untuk stok RSI-nya sudah mendekati area oversold-nya, tapi belum ada tanda-tanda akan mengalami penguatan. Untuk MACD sendiri di sini terlihat sudah mulai terindikasi mulai terjadi pelemahan, karena dia sudah negatif dari barnya ini sudah bergerak negatif. Dan untuk bandar sendiri dalam seminggu terakhir ini bandar melakukan distribusi besar pada saham Vale Indonesia. Untuk volume penjualannya tidak begitu besar. Untuk asing terlihat mulai masuk tapi dengan jumlah sedikit. Untuk Inco saya lihat masih berpeluang turun lebih dalam, paling tidak ke harga 5.800. Jika berhasil rebound, Inco ini berpeluang balik lagi ke harga 6.800-an dan menguji resistennya di 6.880 sampai 6.890. Jadi untuk Inco ini bagi yang beli di area bawah bisa perhatikan support 5.800, jika ditembus bisa pertimbangkan taking profit. Tapi selama masih di atas harga 5.800 saya lihat Inco ini masih layak untuk hold, seperti itu. Jadi bagi yang belum punya posisi bisa mati area 5.800. Jika berhasil rebound teman-teman bisa mulai masuk bertahap. Apabila ditembus teman-teman tunggu di area MA 50 di harga 5.310. Dari segi tren di sini sudah uptrend, cuma untuk trennya sendiri jika sampai support 5.800 ini tembus, kemungkinan uptrendnya akan sedikit terganggu untuk saham Inco. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.